nomor 84, silakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perbaikan sangat signifikan, Yang Mulia. Perihal perbaikan permohonan pengujian material pasal 34 ayat 1, 2, dan pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pemohon 1 yakni Forum Aspirasi Intelektual Nusantara. Forum Aspirasi diwakili oleh Yumnawati sebagai Ketua Umum dan Supriyaman sebagai Wakil Ketua Umum. Itu untuk pemohon 1. Kemudian pemohon 2-nya Rizalul Akram sebagai pemohon perseorangan. Disebut sebagai pemohon 2, Yang Mulia. Ya. Kemudian untuk kewenangan mahkamah dianggap dibacakan, kami langsung ke halaman 15, Yang Mulia. Alasan dan kepentingan hukum pemohon 1. Yang ditambahkan di sini adalah di poin 10, Yang Mulia. Kita tandai apalagi. Kemudian poin 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian di 19, Yang Mulia. Kerugian di halaman 18 poin 20, 22, 23. Kemudian di halaman 19 di poin 25. Selanjutnya di poin 28. Terus di poin 31, 32, 33, 34, langsung ke 36. 37 sampai pada pokok permohonan. Silakan dilanjutkan sama Pak Arfan. Silakan. Pokok permohonan apa yang ditambah? Siap, izin Yang Mulia, bahwa di dalam pokok permohonan sesungguhnya cara penguraian kami terjadi perubahan, Yang Mulia. Ya. Cuman tidak mengurangi substansi yang menjadi permohonan kami. Ya. Tapi yang menjadi penambahan terdapat di halaman 28, Yang Mulia. Poin 19, sebagaimana arahan nasihat dari Majelis Hakim untuk mengelaborasi. Kemudian di halaman 29, Yang Mulia, terdapat penambahan juga di poin 26, halaman 29. Kemudian poin 31 di halaman 30, poin 29 di halaman yang sama, Yang Mulia, penambahan. Kemudian, Yang Mulia, yang paling penting juga di halaman 35 di poin 15 terdapat penambahan. Kemudian di poin 19, 20 di halaman 42. Kemudian di petitum, Yang Mulia, terjadi perubahan yang signifikan juga. Izin dibacakan, Yang Mulia. Silakan petitum. Bahwa berdasarkan seluruh posita di atas, para pemohon dengan hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa diutamakan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengisian jabatan ASN tetap didasarkan pada sistem merit berupa kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi berdasarkan status kepegawaian. 3. Menyatakan frasa dapat dan frasa tertentu dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa P3K memiliki kesempatan yang setara dalam pengisian jabatan ASN berdasarkan sistem merit. 4. Menyatakan frasa dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja dalam pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian P3K harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif. Memerintahkan
pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Terima kasih, demikian Yang Mulia. Terima kasih. Jadi sudah disampaikan perbaikan dan kami terima perbaikan ini untuk kami laporkan nanti ke dalam rapat permusyawaratan hakim. Pengesahan bukti untuk permohonan nomor 78 tahun 2026 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P6. Betul Yang Mulia. Oke, bukti sudah diperiksa dan dinyatakan sah. Untuk 81 tahun 2026 menyerahkan bukti P1 sampai P8. Betul Yang Mulia. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Nomor 84 tahun 2026 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P9. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Terima kasih sudah menyampaikan perbaikan dan perbaikan sudah kami terima untuk dilaporkan. Nanti perbaikan permohonan ini akan dilaporkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang akan ditentukan kemudian. Dan RPH lah nanti yang akan memutuskan yang dihadiri oleh 9 orang hakim atau setidak-tidaknya 7 orang hakim konstitusi yang akan memutuskan apakah permohonan ini akan diputus tanpa pleno atau diputus setelah adanya pleno. Dan itu nanti tergantung seberapa penting dibawa ke pleno atau tidak. Kalau misalnya ini dibawa ke pleno akan diberitahu kepada para pemohon kapan pleno itu akan dilakukan. Tapi kalau kami berkesimpulan tidak dibawa pleno karena sudah dipahami oleh mahkamah dan tidak perlu mendengar pihak-pihak sebagaimana ditentukan pasal 54 Undang-Undang MK, maka artinya permohonan ini akan diputus tanpa pleno dan nanti akan diberitahu kapan tanggal pengucapan putusan. Bisa dipahami semua ya? Oke, terima kasih. Ada yang mau tambahkan Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup dengan demikian. Sidang pendahuluan dengan agenda penerimaan perbaikan permohonan dan pengesahan bukti untuk permohonan nomor 84 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.